warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Teguh, guru SDN 01 Jatingarang, Kecamatan Godeh, Kabupaten Pemalang. Hari ini saya akan mengikuti uji kinerja PPG Daljab tahun 2020 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya. Sehat. Ya. Anak-anak, karena kita masih belajar di rumah saat pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat belajar ya. Walaupun pembelajaran kita laksanakan secara daring. Dan jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan. Ingat 3M, yaitu memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan, ya. Kemudian menjaga jarak. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Ananda Salsabila. Ya, doa mulai. Terima kasih anak-anakku. Untuk selanjutnya Pak Guru ingatkan, apakah kalian sudah mengisi presensi online yang Pak Guru kirim ke grup WA? Sudah. Ya, sudah, bagus. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran agar kita lebih bersemangat, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apakah sudah terlihat anak-anakku? Sudah. Ya, ini ada lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama, oke? Ya, biar lebih semangat. Suaranya harus keluar kan? Garuda Pancasila. Baik, terima kasih, semangat sekali ini, luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar apa anak-anakku? Pagi hari ini kita, ya, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, ya, yang pertama adalah dengan mencermati
fiksi yang disajikan guru, siswa dapat menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Yang kedua, dengan mencermati video penggolongan hewan, siswa mampu mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa dapat mampu membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik, Pak Guru akan share screen dulu ya, biar kalian bisa melihat di sini. Apakah sudah terlihat anak-anakku? Sudah. Bagus. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian Pak Guru kasih lihat dulu ada gambar apa ini anak-anak? Watu ireng. Oh iya, watu ireng itu apa? Tempat wisata yang berada di mana? Dekat apa tidak dengan rumah kamu? Iya, dekat dengan rumah kamu ya. Kalian pernah ke sana belum? Pernah ya, tinggal menyeberang sungai saja nanti sampai di sana. Di sana ada apa saja anakku? Batu-batu besar, pemandangan indah, pepohonan. Pepohonan yang banyak. Baik. Iya, di sana ada berbagai macam apa namanya? Pepohonan. Kemudian ada batu-batu besar. Kemudian juga ada apalagi rerumputan ya, pemandangan yang indah betul sekali. Nah, apakah anak-anak di pagi hari ini sudah berolahraga tadi? Sudah ya. Kalian sudah berolahraga. Nah, olahraganya apa anak-anakku? Sepeda. Melewati ini tadi? Melewati ya. Ada gambar apa ini anak-anakku? Sawah. Ini dekat rumah kamu ada sawah di sana ya. Di sawah ada apa saja kira-kira? Di sana ada berbagai macam hewan ya, seperti belalang, kemudian katak, ular, tikus dan lain sebagainya. Lalu ada pepohonan, ada juga pohon atau tanaman padi di sana. Nah, ada tanahnya? Ada. Kemudian ada air ya. Komponen yang tidak hidup ya dan yang hidup dalam suatu tempat seperti di sawah ini dinamakan ekosistem. Pagi hari ini kita akan belajar ekosistem anak-anak. Nah, kalian bisa membuat teks non-fiksi sesuai dengan apa yang kalian lihat, yaitu gambar sawah ini. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, ini. Apa itu teks non-fiksi? Ada yang bisa membaca? Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Betul, iya pintar sekali ya. Jadi teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta. Fakta itu kenyataan ya, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi non-fiksi itu berasal dari kata non dan fiksi. Non artinya tidak, fiksi itu hayalan. Berarti lawan dari fiksi adalah non-fiksi. Hayalan lawannya adalah fakta. Jadi di sini teks non-fiksi itu berarti sesuai dengan fakta ya. Baik. Lalu ciri-cirinya apa saja anak-anakku? Bisa kalian membaca? Ditulis
Tulis menggunakan bahasa normal. Iya, kemudian Menggunakan tulisan iya, menggunakan tulisan jenis bentuk tulisan. ya, betul. Ya, pintar sekali ya. Itu adalah pengertian dan ciri-ciri teks non fiksi. Baik, sekarang kita lihat contoh teks non fiksi. Bisakah kalian melihat di sini? Anak-anakku, ya silakan. Siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca? Silakan. Ya, paragraf 1 dibaca Ananda Ayah. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup, statik, dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan hewan dan bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Ya, paragraf kedua, silakan dilanjutkan. Saya Pak Guru. Ya, silakan Ananda Salsabila. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Betul. Lanjut, paragraf ketiga. Saya Pak. Ya, silakan Silvi. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Pintar. Lanjut, paragraf yang keempat terakhir siapa? Ya, silakan Randy Hermansyah. Ya, silakan. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu berjenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah alam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas yang sungai dan komunitas padang rumput. Iya. Terima kasih anak-anak ya. Itu adalah contoh dari sebuah teks non fiksi ya. Bagaimana kita cara mencari pokok pikiran? Dalam sebuah paragraf itu terdapat pokok pikiran. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat bersama-sama. Ya, yang pertama pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf ya. Kemudian pokok pikiran tersebut juga pikiran utama. Pokok pikiran disebut juga pokok pikiran disebut juga pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok ya. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat bisa di mana saja, di awal paragraf, kemudian di tengah atau di akhir paragraf. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama apa, anak-anak?
kalian sudah membaca. Yang kedua, menandai iya, pintar. Itu adalah caranya membaca keseluruhan, kemudian menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Baik. Nah, berdasarkan teks tadi ya, yang sudah kalian baca, yang sudah kalian lihat, kalian bisa mencari pikiran utama dan informasi penting yang ada di sana, yang ada di dalam bacaan tadi. Ya, kalian bisa ya, anak-anakku? Ya, silakan kalian cari paragraf 1, 2, 3, 4, gagasan utamanya apa, kemudian informasi pentingnya bagaimana. Silakan dikerjakan. Pak Guru tunggu ditulis ya. Sudah, Kak. Sudah. Sudah selesai? Oke, bagus sekali. Kalau sudah selesai, adakah yang bisa memperlihatkan hasilnya? Ya, ini siapa ini Adila? Iya, ada pikiran utama dan informasi penting. Silakan yang paragraf 1, Anda Adila bisa dibaca paragraf yang pertama ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Informasi penting, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik dan hidup. Ya. Yang paragraf kedua, siapa yang mau membaca? Ya, silakan, Silvi. Ya. Ada pikiran utama. Ya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting karena air yang turun melalui hujan akan meresap ke tanah. Bagus, selanjutnya paragraf 3. Ya, silakan. Ya. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan. Ya, lanjut. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergabung satu sama lain. Yang berinteraksi antara makhluk hidup dan benda-benda disebut ekosistem. Iya, pintar. Ya, itu paragraf 3. Sekarang yang terakhir paragraf 4. Salsabila. Ya, Salsabila silakan. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi penting. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Ya, terima kasih. Ya. Nanti ya anak-anakku, apa yang sudah kalian baca, kalian kerjakan, itu nanti kalian bisa share ya di grup WA yang sudah Pak Guru kirim LKPD-nya. Ya, di sini ada link, kemudian nanti kalian bisa mengerjakannya. Semoga kemudian mengirim lewat Google Form, lalu hasilnya yang tadi difoto di Google Form itu kemudian diunggah. Kita lanjut. Nah, terima kasih anak-anak ya sudah. Ya, ini juga kalian bisa perhatikan. Apa dibaca? Coba siapa yang bisa membaca? Saya. Silakan. Dan akan jawab kelompok menjadi dua, yakni
jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan kelompok. Ya. Makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan tumbuhan memiliki bagian-bagian yang dapat dijadikan makanan. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanan. Ya, terima kasih. Jadi ada pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Ada hewan yang memakan tumbuhan dan ada hewan yang memakan hewan lain sebagai makanannya. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Ya. Jadi ada dua jenis ya berdasarkan makanannya. Ada di sini ada hewan yang memakan tumbuhan, ada hewan yang memakan hewan lain. Namun ada juga hewan yang memakan tumbuhan dan memakan hewan lainnya. Sekarang untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan video wilayah. Apakah kelihatan anak-anak? Kelihatan. Berdasarkan makanannya. Ya, apa ini? Kelinci. Ya, makanannya apa? Tumbuhan. Lanjut. Masih kelinci. Ini. Tapi ada makanannya apa? Tumbuhan. Kelinci saja, ini gajah. Ini ya. Coba tadi apa? Ya, ini apa anak-anak? Makanannya apa itu? Padi. Biji-bijian berarti berasal dari tumbuhan juga ya. Lanjut. Ini masih belum. Iya, ini apa ini? Buaya. Makanannya apa anakku? Hewan lain ya, itu memakan hewan lain. Iya. Ini masih. Ini apa ini anak-anak? Katak. Makanannya apa itu? Hewan lain juga yang kecil-kecil. Lanjut, ini juga sama ya. Nah, itu. Ini apa ini? Wah, makanannya hewan lain juga ini isinya. Makan daging. Tuh. Wah, ini. Makanannya juga Hewan lain. Terima kasih anak-anak manis. Kalian sudah mengamati. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD dengan cara apa? Dengan cara carilah 5 jenis hewan
yang ada di sekitar tempat tinggalmu berdasarkan jenis makanannya ya. Lalu isikan dalam tabel di bawah ini. Silahkan kalian bisa mengerjakan. Tunggu. Kalian cari 5 hewan yang ada di sekitar kalian. Kemudian nanti bisa diisikan di lembar LKPD. Nanti di sini ada linknya, kalian bisa klik, hasilnya nanti difoto, dikirim melalui grup WA dan melalui Google Form. Nama hewannya apa? Kalian tulis dulu. Dan nama atau jenis makanannya apa? Kalian bisa ditulis. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, ulang lagi. Ya, anak-anakku sudah selesai mengerjakannya? Ini? Sudah. Kalau sudah, coba siapa yang akan membacakan hasilnya? Saya. Silakan, ya, silakan. Mbak Silvi dulu. Nama hewan, ayam, nama atau jenis makanan, bekatul, biji-bijian, daging, golongan makanan, tumbuhan, dan hewan. Iya, betul. Lalu ada siapa lagi yang mau membacakan? Saya, Ya, silakan, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Titian aja. Yang Ajeng, silakan. Nama hewan, kelinci. Ya. Nama atau jenis makanan, warteg, golongan makanan, tumbuhan. Iya, betul. Lanjut. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Ain, silakan Ain. Nama hewan, kucing, makanan, ikan, tikus, makanan hewan. Iya, betul. Lanjut. Saya. Ya, Salsabila. Silakan. Nama hewan, cicak. Nama atau jenis makanan, nyamuk, golongan makanan, hewan. Terus satu lagi. Saya, Pak. Ya, Randy. Ananda Randy, silahkan. Nama hewan tikus, nama atau jenis makanan ikan dan daging. Golongan makanan hewan. Oh iya, bagus. Terima kasih. Jadi anak-anak, nanti hasilnya yang kalian sudah kerjakan bisa difoto ya, kemudian dikirim ke grup WA. Dan juga fotonya itu nanti kalian bisa kirim untuk mengisi Google Form LKPD yang sudah Pak Guru bagikan di grup WA. Itu nanti diisi, ini ada linknya di sini ya. Ya, baik. Anak-anakku, untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari, kalian bisa mengerjakan evaluasi melalui Google Form. Ini linknya, nanti Pak Guru kirim melalui grup WA ya, untuk kalian kerjakan. Paham anak-anak? Paham. Baik ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anakku? Menentukan gagasan pokok. Ya, menentukan gagasan pokok. Lalu apa lagi? Mengkategorikan makanan hewan. Makanan hewan yang atau mengkategorikan hewan berdasarkan makanannya. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Baik, terima kasih. Ya, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah kita telah belajar tentang mencari ide pokok atau menentukan kalimat utama pada sebuah teks non-fiksi.
Lalu yang kedua, kalian tadi sudah belajar tentang mengkategorikan hewan berdasarkan makanannya. Ya, pesan dari Pak Guru sekali lagi tetap semangat dalam belajar, menjaga kesehatan jangan lupa ya. Dengan 3M, yaitu apa saja anak-anakku? Memakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak. mencuci tangan, memakai sabun. Terima kasih anak-anakku. Pertemuan kali ini kita cukupkan. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Ananda. Siapa yang mau memimpin? Silvi, silahkan. Siap, Kak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim ilal ladina amanu wa amilus Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk Pak Balik. saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.